Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Arsiputra, tim 21120118181200029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengerjakan tutorial dari web blog Clairvoyant yang berjudul Emotion Recognition with Deep Learning on Google Colab. Jadi, tutorial ini itu, berisi mengenai, pengenalan tentang CNN atau Convolution Neural Network dan OpenCV di, suatu sistem untuk melakukan emotion recognition atau mengenali emosi, ekspresi, seperti itu. Jadi, eee, pada tutorial ini kita menggunakan suatu dataset yang tersedia di web, Kaggle, yaitu dataset VER 2013, FER. Jadi, dataset ini berisi gambar-gambar, data, eee, emosi atau ekspresi wajah yang dibedakan menjadi 7 ekspresi, yaitu ada happy, kemudian sad, angry, surprise, disgust, fear, dan neutral. Jadi, eee dalam data tersebut terdapat 7 ekspresi, 7 jenis ekspresi, di mana tiap-tiap ekspresi itu, eee, memiliki banyak sekali gambar di dalamnya. Nah, ini ada jumlahnya ya, jadi total itu di dalam dataset FER 2013 itu ada 28.709 gambar yang telah diberi label berdasarkan ekspresi ya. Tadi 7 ekspresi tadi, itu untuk training set, kemudian 7.178 data gambar itu sebagai, test set atau validation set. Eee, Baik kita lihat, kemudian di sini ada beberapa pengantar mengenai apa itu deep learning, apa itu computer vision. Jadi untuk deep learning sendiri merupakan pengembangan dari machine learning, di mana, deep learning, ini tuh, komputer itu hanya perlu diberikan program dan, dataset seperti itu, kira-kira kemudian nanti, melalui program tersebut si komputer itu dapat mengenali pola-pola dan mendeteksi kira-kira dengan data ini tuh apa yang harus dikerjakan. Tentunya dengan beberapa kali training gitu ya, dengan jumlah training tertentu sehingga, dia dapat menghasilkan sebuah, apa ya, kalau di sini itu sebuah model yang dapat learning model gitu ya, yang dapat eee, gunakan untuk apa ya, untuk diterapkan pada eksekusi atau implementasi yang sebenarnya. Jadi itu, kalau di machine learning itu butuh intervensi dari programmer untuk, memberitahu bagaimana program atau komputer itu memperlakukan data yang diberikan, tapi untuk, deep learning itu tidak diperlukan. Kemudian untuk di sini ada pengantar mengenai computer vision, di mana computer vision itu merupakan, suatu konsep 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 kemampuan yang dimiliki oleh komputer, di mana si komputer ini tuh memiliki, ability atau kemampuan yang mirip seperti halnya manusia, dalam melihat. Jadi komputer dapat mengidentifikasi objek gambar ya, melalui komputer. Di sini biasanya bisa melalui foto atau bisa juga melalui video. Di sini kalau tertarik dengan topiknya, ini bisa ada link referensi yang disertakan di web, bisa dibuka. Kemudian di sini, karena kita akan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman yang, utamanya, jadi untuk menerapkan, computer vision, kita menggunakan library bernama OpenCV, di mana, pada library ini tuh, eee, si software itu bisa melakukan, eee, itu ya, melakukan deep learning terhadap inputan gambar ya, dataset, kemudian nanti juga dapat
mendeteksi input, ketika penerapan. Di sini, untuk melakukan programnya, untuk mengeksekusi programnya, kita menggunakan Google Colab, di mana Google Colab merupakan sebuah platform web berbasis, Jupyter Notebook, di mana, kita bisa mengeksekusi program Python yang memerlukan interpreter untuk dieksekusi. Ini ada linknya, link Google Colab-nya. Nah, kemudian setelah itu, apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan, mmm, untuk menerapkan programnya itu langkah-langkahnya yang diperlukan, yaitu yang pertama, kita harus melakukan unzip terhadap, zip file yang sudah kita download dari web Kaggle, yaitu dataset FER 2013, eee, di sana ada tombol download-nya, kita bisa download dataset, kemudian setelah terdownload nanti kita upload ke session storage yang ada di Google Colab, atau bisa juga kita upload dulu ke Google Drive, kemudian kita sambungkan ke Google Drive, baru kita pindahkan, itu juga bisa. Kemudian setelah proses upload tadi, kemudian kita unsip, kita jalankan blok program yang pertama, yang paling atas. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan blok program yang kedua, yaitu mengimport package-package yang diperlukan. Di sini ada package NumPy, kemudian ada CV2, kemudian ada, package Keras. Nah, Keras ini digunakan untuk melakukan image detection. Jadi selain OpenCV juga digunakan, Keras di sini. Nah, kemudian setelah itu langkah yang ketiga itu, menginisialisasi training dan test generator. Di sini menggunakan, image data generator yang disediakan oleh library Keras. Jadi di sini ada 2 variabel utama ya, dengan beberapa argumen yang menyertainya, yaitu ada train set dan validation set atau file set. Train set itu nanti dia menggunakan data training yang ada di folder train nanti, yang ada di dataset tentunya. Dia akan melakukan training data di situ, kemudian akan melakukan tes atau validasi dengan, data testing atau test set. Itu ada jumlah 28.000 gambar untuk training dan 7.000 gambar untuk testing. Nah, kemudian nanti akan ada pembangunan Convolutional Neural Network atau CNN model menggunakan ResNet, 50 atau Residual Networks. Jadi ini merupakan, eee, s jenis neural network yang klasik gitu di banyak computer vision. Yang menggunakan di banyak program yang menggunakan computer vision, di mana nanti kita memerlukan beberapa atribut di sana yang perlu didefinisikan, itu yang nanti dapat kita lihat itu yaitu ada ReLU atau dan softmax function, yang nanti kita lihat ya. Kemudian ada beberapa atribut-atribut lain yang disediakan oleh, mmm, oleh tadi ya, oleh ResNet. Untuk kodenya sendiri, ada beberapa, seperti mengimport TensorFlow, kemudian memanggil model memanggil model tadi ya menggunakan, ResNet. Di sini dapat kita ketahui, di bagian atribut ada banyak sekali kata ReLU, kemudian ada softmax juga. Kemudian, yang kelima, langkah kelima itu ada compiling and training model. Jadi, setelah kita siapkan metodenya, kemudian kita sudah siap datasetnya, setelah itu kita melakukan training dan validasi terhadap dataset yang sudah kita siapkan. Jadi, dalam model ini kita menggunakan Adam Optimizer. Nanti, setelah kita melakukan
compiling and training ini harapannya nanti kita dapat membuat suatu model yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk mendeteksi, eee, emosi wajah pada penerapan sistem. Di sini kita menggunakan, 100 kali APEK, yaitu, semacam perulangan dalam melakukan testing dan training dan testing. Sebanyak 100 kali, di mana dalam 100 kali itu nanti kita dapat melihat, perubahan nilai-nilai yang, didapat atau hasil dari training dan testing-nya. Di sini ada nilai, loss, akurasi, kemudian validation loss, dan validation akurasi. Kemudian langkah keenam, setelah modelnya kita training, kita testing, kemudian kita save modelnya ke dalam suatu file .h5. File .h5 ini merupakan, suatu file data hierarkis, format file data hierarkis, di mana dengan format ini kita bisa menyimpan, data hierarki yang memiliki, atribut yang sangat banyak atau bisa disebut sebagai multidimension data gitu ya. Eee, Setelah save kemudian di-load, setelah itu yang langkah ketujuh di sini ada graphical representation, di mana di sini, hanya terdapat pendefinisian untuk X dan Y, eee, dari gambar yang nanti akan di-input-kan. Kemudian juga ada, pembagian emosinya ya ke dalam objek di situ kalau dilihat dari coding-nya ada sad, happy, neutral, surprised, fear, anger, dan disgust. Nah di sini kemudian, langkah yang ke-8 itu ada result, di mana, eee, di sini itu dilakukan pengolahan gambar, ya pengolahan gambar, ada metodenya itu menggunakan cascade, kemudian setelah diolah nantinya akan, dilakukan output, yaitu berupa plotting grafik dan, eee, tadi ya output gambar yang digunakan atau gambar diolah. Seperti itu kalau di contohnya ada seperti ini, ada grafik dan ada gambar yang identifikasi atau diolah di sini. Jadi nanti ada beberapa, parameter, eee, parameter emosi, jadi seberapa sih level dari, tiap-tiap kategori emosi jika kita lihat dari, gambar yang di-input-kan atau diidentifikasi. Nah, untuk tutorialnya kira-kira seperti itu. Di sini ada beberapa link yang bisa dimanfaatkan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai materi, kemudian juga ada link GitHub-nya, link GitHub dari, contoh coding dari ini ya, yang tadi yang ada di tutorial itu bisa dibuka lewat link GitHub-nya. Kemudian nah di sini ada tadi ya web untuk dataset, penyedia datasetnya ini dapat kita download secara gratis. Tinggal kita download, tuh ada tombol download 54 megabyte, di mana, di sini terdapat, data untuk testing dan untuk training. Yang di mana untuk setiap training atau testingnya itu dibedakan gambarnya ke dalam 7 kategori ekspresi, dan setiap kategori itu memiliki jumlah data gambar yang berbeda-beda, dan cenderung sangat banyak gitu ya, ratusan bahkan ada yang ribuan. Datanya di sini adalah data, gambar hitam putih. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk, ini adalah link GitHub-nya, jika kita buka maka, akan menampilkan seperti ini GitHub-nya. Di sini ada preview kodenya, kita bisa membuka melalui Google Colab, kita klik saja, open in Colab. Nah, ini ada contohnya sudah dilakukan, di sini happy. Oke, sekarang kita akan fokus ke, project yang, kita buat.
Jadi, kita buka terlebih dahulu link Google Colab-nya. Nah, di sini, saya sudah meng-copy project-nya ke Google Drive saya. Kemudian kita bisa mengklik sidebar yang ada di kiri untuk melakukan upload file, tapi karena saya sudah coba dan cukup lama untuk upload ke Session Explorer di sini, maka saya akan coba upload terlebih dahulu melalui Google Drive. Menggunakan fungsi mount drive di situ, kita cari dulu filenya, yaitu emojify.zip. Ini di-rename terlebih dahulu ya, agar sesuai dengan codingannya. Baik, ini akan saya cepatkan. Ya, jadi setelah 1 menit di sini, eee, kita bisa kembali ke Google Colab, kemudian kita klik mount drive, di situ akan muncul satu baris kode untuk menghubungkan Google Drive kita. Kita klik saja linknya, kemudian kita pilih akunnya, login, ikuti langkah-langkahnya, kemudian nanti akan ada kode, kita copy, kemudian kita masukkan ke kolom dengan cara Ctrl V kemudian enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah berhasil kita bisa me-refresh, session storage-nya. Ini sudah muncul drive-nya, kita buka saja. Setelah itu kita cari file tadi yang sudah kita upload ke drive. Di sini saya ada di data di folder data mining, kemudian kita move keluar. Oke, ini masih masuk ke folder sampel data ya. Kita coba move sekali lagi, kita buka sampel data, kita move ke luar, paling luar. Nah, ini sudah sampai luar, kemudian kita run program yang kedua untuk men-unzip filenya. Tapi sebelum itu kita buka dulu RAM dan disk resource di sini, kita, pilih change runtime untuk memilih hardware accelerator. Jadi di sini kita pilih GPU accelerator untuk mempercepat proses, eee, pengolahan data ya, karena jika tidak menggunakan itu maka prosesnya akan sangat lama. Di sini juga kita bisa me-manage session, kita biarkan saja. Di sini bisa kita lihat bahwa, di session ini kita menggunakan GPU. GPU-nya ini disediakan oleh Google, jadi tidak perlu khawatir untuk spek laptop. Yang penting adalah, eee, kita standby di tab browser kita dan, koneksinya stabil, jangan sampai terputus. Ini sudah kita run, sudah muncul, dan-nya, kemudian kita import, beberapa package, kemudian kita lakukan training, tadi ya untuk training generator dan validation generator. Kemudian ini, lihat hasilnya temukan sejumlah image gitu ya dengan 7 kelas. Kemudian ini juga tadi sudah, mmm, kita unzip ya. Kemudian di sini, eee, ada definisi untuk emission modelnya menggunakan sekuensial, kemudian lanjut. Oh iya, untuk modelnya juga tadi menggunakan ResNet tadi ya, menggunakan atribut relu dan softmax. Nah, kemudian di sini untuk proses trainingnya, digunakan learning rate, ini perlu diubah ya kalau coding-nya masih LR, sesuai dengan rekomendasi, Python. Kemudian di sini kita menggunakan epoch sebanyak 100 atau iterasi sebanyak 100 kali training dan validasi. Kita run programnya. Oke, tinggal kita tunggu saja. Eee, Baik, karena prosesnya cukup memakan waktu, di sini akan saya percepat videonya. Oke, jadi, untuk epoch-nya sudah
sudah mendekati 100, sudah 99 dari 100, kita tunggu sebentar lagi. Oke, ini efek yang terakhir, kita tunggu. Nah, baik, sudah selesai ya. Jadi untuk melakukan 100 efek di sini kita memerlukan waktu 26 menit, sekitar 30 menitan. Tapi ya sekitar 30 menitan lah kurang. Ini sudah selesai, kemudian kita bisa melakukan sedikit analisis di sini, eee, pada tiap efeknya kita bisa membaca bahwa terdapat beberapa perubahan nilai ya tiap efek itu. Kita coba lihat dari paling atas, paling awal. Jadi untuk loss-nya sendiri paling awal itu 1,8, akurasinya 0,2, validation loss-nya 1,7, kemudian validation akurasinya 0,3. Nah, jika kita lihat semakin ke bawah untuk, eee, nilai-nilainya untuk loss sendiri, setiap ke bawah itu semakin menurun, untuk akurasinya itu, semakin ke bawah semakin naik, mmm, ya semakin meningkat untuk akurasi, kemudian untuk validation loss juga semakin turun, untuk validation akurasi semakin naik. Nah, jika kita lihat untuk yang 10 akhir dari APEC, kita bisa, lihat ya, untuk loss-nya itu, semakin turun hingga akhirnya di 0,13. Kemudian untuk akurasinya, akurasi akhirnya 0,95, untuk validation loss-nya 1,5, dan untuk validation akurasi sebesar 0,6, 0,62. Jika kita lihat di sini, trennya agak berbeda di validation loss ya, kita bisa cek ke atas sedikit. Jadi untuk validation loss ini awalnya sudah turun ke 1,0, kemudian untuk efek, 50 ke atas itu mulai naik lagi hingga akhirnya ke efek ke 100 itu kembali ke 1,5. Jadi, dari nilai ini kita bisa pertimbangkan kembali apakah kita benar-benar membutuhkan jumlah efek sebanyak 100 ataukah kita perlu mengurangi saja efeknya karena loss-nya semakin besar dan untuk akurasinya pun sudah cenderung stabil untuk validasinya, stabil di 0,6, 0,61 sampai 0,62. Jadi mungkin, untuk akurasi yang training bisa kita pertimbangkan, untuk dikurangi saja karena 0,95 itu sudah sangat tinggi gitu. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu saving model. Jadi setelah melakukan training dan testing, kita akan memperoleh suatu model yang dapat digunakan oleh program untuk menginterpretasikan atau mengidentifikasi inputan dari gambar ekspresi wajah. Ini kita klik saja, kita run programnya untuk melakukan save model, kita run. Nah, outputnya adalah file model H.5. Kemudian kita import ya untuk keras modelnya, untuk load model, kita load modelnya ke program. Setelah itu kita mendefinisikan, emotion analysisnya menggunakan beberapa parameter, ada emosinya, kemudian, ada plotting Y-label, X-label, title, dan untuk plotting, show-nya untuk memberikan output. Setelah itu, setelah kita run, ini sangat cepat ya, kemudian kita lakukan, eksekusi kode di sini dengan menggunakan import JavaScript di sini, eee jadi ini kode untuk melakukan capture, di mana nanti kita bisa melakukan capture langsung dengan kode yang ada setelah ini. Jadi ini melakukan pendefinisiannya, nanti hasil capture-nya adalah gambar image JPEG, kemudian gambarnya merupakan gambar 2 dimensi, dan lain-lain. Kemudian kita bisa lanjut saja dengan kode berikutnya yaitu take photo. Nah, untuk take photo ini bisa, kita singkirkan dulu kalau ada penghalang agar fotonya itu,
mudah untuk dideteksi. Ini kita coba, ganti tampilan ke light ya, biar lebih cerah, biar lebih mudah terdeteksi, kemudian kita cari tombol capture ada di atas. Nah, kita klik tombol capture-nya. Oke, sudah tercapture. Kemudian kita lanjut ke program berikutnya untuk mengimport, CV-nya ya. Oke, di sini ada masalah ya, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian di sini. Jadi untuk penyesuaiannya kita tinggal, ini ya, kita perlu gambar capture.jpg. Jadi untuk foto yang tadi karena gambarnya berjudul foto, kita rename saja dengan capture. Nah, seperti itu sudah, kita coba run ulang. Jadi di sini ada kode untuk plotting dan melakukan output, memberikan output. Kita lihat di bawah ini ada plotting grafiknya dan juga ada, plotting, gambar yang kita inputkan. Jadi berdasarkan gambar yang pertama ini, eee, kita memperoleh beberapa nilai untuk tiap tiap ekspresi. Di sini angry sebanyak 0,1, sekitar 0,1, kemudian fear, 0,25, happy hampir 0,3, untuk sad hanya di bawah 0,05, kemudian untuk surprise hampir 0,35. Jadi, kita dapatkan, nilainya untuk masing-masing ekspresi tergantung kadar yang dibaca oleh program, sesuai dengan model yang kita training. Mungkin kita coba take foto ulang lagi. Oke, kita coba capture dengan emosi yang berbeda. Oke, kita, eee, ganti, file yang tadi karena file yang baru saja difoto adalah foto.jpg, kita, hapus dulu file capture.jpg-nya. Oke, setelah kita hapus, kita rename foto.jpg menjadi capture.jpg. Setelah itu kita run lagi programnya. Nah, ini sudah muncul output-nya untuk, kadar emosinya itu untuk fear itu di bawah 0,1, untuk happy 0,1, sad-nya 0,1, sekitar 0,1, kemudian untuk surprise ini paling tinggi 0,7. Jadi ekspresi yang terbaca dari foto yang kita berikan untuk yang kedua ini adalah dominan di, surprise atau terkejut. Jadi mungkin seperti itu video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.